أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Amma ba'd. Yang saya muliakan Ketua Masjid Al-Karim Bapak Haji Ahmad Nurdin beserta kedua Sejadah Fajar Bapak Haji Munir beserta pembaca Al-Quran kita, imam kita Al-Ustaz Haji Abdul Syukur, beserta yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiah dan keberkahan umur, dan nikmat yang terbesar dimudahkan langkah kaki kita di subuh hari ini untuk menunaikan salatus subuh sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Muslim, man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah. Siapa yang solat subuh berjamaah maka seakan-akan dia mendapatkan solat satu malam penuh. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang menerang yang disinari oleh iman wal Islam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat-saat ini adalah saat di mana kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu ujian yang menggemparkan daripada dunia, yaitu corona, sehingga menjadikan manusia itu begitu dengan rasa takut. Waspada boleh, tapi andaikan rasa takutnya melebihi dari rasa takutnya kepada Allah, ini bahaya. Ini yang menjadikan bahaya, sehingga menjadikan manusia dengan sebab ini jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat dalam kehidupan kita tidak terlepas daripada ujian. Apalagi di musim sekarang ini, saya tadi tekak gatal, cepat-cepat saya masuk dalam, saya ngambil air. Takut tengah ceramah batuk, pasti corona ada tebak orang. Nengok orang bosin, corona. Saya ngomong ke Pak Haji Munir, apalagi Sejadah Fajar lagi heboh sekarang. Kalau sandai kata batuk pilek berobat sana, jadi ODP nanti. Ya, subhanallah, ini ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ujian hati kita sehingga tidak suuzon dengan hamba Allah. Saya tanggal 23 lalu solat di Masjid Quba, solat Isya, karena saya ceramah di gang wisata. Sebelah saya orang tua terbatuk-batuk. Susah saya jaga hati ni. Begitu dia ruku, Allah tu saya ni. Sami Allah man hamida. Jangan corona ni bapak ini ni. Jaga hati ni betul-betul. Hati ni macam digoncang antara syaitan dengan iman ni.
Kita ni harus uzon jadi gitu. Nanti begitu ingat, astagfirullahalazim, kita istighfar. Ini ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara kita menyikapi? Sikapi kedamaian kita, kesejahteraan kita, ketenangan kita, kebahagiaan. InsyaAllah hal itu jauh. Suatu contoh saya berikan. Siapa pedagang di sini? Hah? Apa Haji Misat mana? Saya pedagang. Dagang apa? Dagang barang bekas. Dagang barang bekas. Begitu tengah berdagang, ternyata hari itu tak ada laris. Pas kehujanan, hujan. Balik tidur, bangun demam pilek. Ngapa kau demam pilek? Semalam saya kehujanan. Ya, dagangannya tak laris. Begitu besok atau mungkin bulan depan dia berdagang, untungnya 20 juta. Hujan lebat. Bangun tidur, ngapa ndak demam, ngapa ndak pilek? Kenapa? Kerana udah untung 20 juta, hilang penyakit demam pilek tu. Betul tak? Ketenangan dalam fikiran kita tu yang menjadikan sebab segala sesuatu tu terjadi. Ada orang yang ketakutan, ya Allah, rumah saya ni ada jin, rumah saya ni ada hantu. Ngapa? Perasaan. Ini ada nampak ni, ada nampak, muncul dia. Padahal dari pandangan pikiran kita sendiri, manusia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala toksin tubuh yang luar biasa gitu. Tubuh kita ni ada anti racun. Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga dengan rasa keyakinan, ketenangan kita, keimanan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa kedamaian, kebahagiaan kita, maka hal itu akan senantiasa memberikan kepada kita salah satu jalan sehat walafiat. Oleh sebab itu dokter, dukun dan sebagainya itu yang dibinanya apa? Sugesti pertama. Sugesti itu, ya. Sehingga jangan heran, padahal kualitas obat tu ketika dikeluarkan sama, tapi ngapa orang penuh dengan berobat dokter itu? Bagus dokter itu tu. Padahal dokter ini ngeluarkan obatnya sama, karena dokter itu dah membentuk sugesti banyak orang. Sugesti itu adalah salah satu obat, ya. Sehingga ada seorang ulama bacakan air, sembuh dia. Misal ni contoh ni, yang satu ni bukan ulama, ngaji pun tak pandai, baca bismillah, tak ada apa-apa, cegoan dia tak pandai, yakin udah tak ada. Maka sugesti itu yang pertama. Manusia tu harus memiliki rasa kepercayaan dirinya bahawa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepadanya dalam segala hal sesuatu. Ini adalah ujian diberikan oleh Allah bagi orang yang beriman, maka ini akan mengangkat derajat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surah ke-29 ayat 2. Jawabannya surah 29 ayat 2. Apakah manusia menyangka bahwa mereka dibiarkan berkata, kami beriman tanpa diberi cobaan sedikit pun? Cukup kita mengatakan kami beriman, tapi tak diuji, tak dicoba sikit pun. Banyak ujian diberikan oleh Allah. Dari ujian itulah nampak bagaimana keimanan kita kepada Allah. Ya. Ada orang diuji dengan rasa sakit. Bagaimana ketika dia dalam keadaan sakit? Apakah dia berdoa, ya Allah, ngapa harus saya yang sakit? Coba sekali-sekali tetangga sebelah, ya kan? Kalau sakit paling banyak nyebut nama Allah tu. Kalau minta, ya Allah, kasihkan saya sakit yang paling banyak nyebut nama Allah. Sakit apa? Sakit gigi. Sakit gigi. Bangun jam 1 malam, Allah, Allah,
Bangun jam 2 malam, Allah. Betul tak? Hilang sakit gigi, hilang Allah. Kan? Maka ketika diberikan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman akan berkata ini adalah dari Allah dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yarda bi qada'i falyabtaghi aw falyatlub rabban siwaya. Siapa yang tidak ridha dengan ketetapanku, kata Allah, maka cari Tuhan selain aku. Ini maknanya adalah dalam posisi dan situasi apapun jangan meninggalkan kita untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini berbagai macam. Ujian berbagai macam. Dalam surah kedua ayat 155 156. Surah kedua 155 156. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami pasti menguji kalian dengan berbagai cobaan berupa rasa takut, diuji kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Diuji rasa takut. Ini sekarang ni sebab ketakutan ni. Rasa takut, ya Allah jangan saya yang kena, jangan rasa ketakutan yang luar biasa. Ya. Sehingga kita lihat dulu, andaikan satu kampung dah jadi ODP, ada bahkan yang pindah. Kemarin saya ada ketemu orang, saya mau pindah ke Sintang Ustaz. Pontianak sekarang ni dah rawan nampak. Saya bilang, Pak, Sintang paling banyak sana Pak. Saya nelpon tak ada. Ni coba bapak tengok. Iya ke? Mau pindah mana gila saya ni? Saya bilang pindah ke planet ya. Rasa takut, penuh dengan rasa ketakutan. Ya. Diuji oleh Allah dengan rasa kelaparan. Ya, diuji oleh Allah kekurangan harta. Sekarang ni betul-betul ujian kekurangan harta ya. Orang bayar kredit pun dah pusing sekarang ni, betul. Nunggukan kredit setahun tak ada bayar, tak ada pula muncul-muncul. Pergi anak-anak kan digratiskan 1 tahun. Ini bagi yang kena corona, yang tak ada corona tak ada. Allah Subhanallah. Diuji dengan kekurangan harta pada saat ini. Banyak orang yang mengeluh. Ya Allah, saya berdagang tak ada ramai. Ya bang kan? Sepi. Pergi pasar, tukang parkir saya tanya berapa dapat sehari. Cukup untuk bayar dinas perhubungan 33,000 kata dia. Ada yang kurang, biasa saya nombok 20,000 sehari. Saya temu tukang Gojek turun jam 11 malam, jam 1 malam balik jam 11 malam. Ada yang dapat 35,000. Subhanallah, ujian ekonomi pada masa ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita diuji, buah-buahan diuji. Tapi bagaimana orang-orang yang sabar? Lanjut. Ketika kamu menimpa musibah, mereka berkata, kami semua adalah milik Allah. Kami semua pasti kembali kepadanya. Berikan berita gembira orang-orang yang sabar. Siapa? Ketika mereka ditimpa suatu musibah, mereka mengatakan kami milik Allah dan hanya kepada Allah dikembalikan. Semua yang ada hanyalah milik Allah. Lalu kenapa kita dunia diuji oleh Allah? Ini dicubit supaya kita ingat Allah. Yang lalai mungkin sebagai peringatan. Karena kerusakan yang terjadi, jangan kita salahkan siapapun, tapi salahkan dari kita sendiri. Manusia yang buat ulah dalam kerusakan, bukan Allah Subhanahu wa taala ingin rusak. Itu jawabannya surah ke-30 ayat 41. Surah 30 ayat 41, surah Ar-Rum enggak? Ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, surah 30 ayat 41. Kerusakan di darat dan di laut adalah akibat perilaku buruk manusia sendiri. Allah menimpakan azab kepada manusia akibat dari
sebagian keburukan yang mereka lakukan. Dengan adanya azab itu, semoga mereka mau bertobat kepada Allah. Ya, Allah turunkan tu supaya kita kembali. Karena manusia ni kadang belum diberikan oleh Allah, belum dicubit oleh Allah, dia belum balik. Tapi begitu dia dah diuji macam ini, yang dia lalai mulai balik lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekarang sudah terbukti, Masya Allah, manusia ibadahnya semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah dalam suatu peringatan diberikan oleh Allah. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam seperti ini banyak-banyaklah bertasbih kepada Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Allah bertasbih, apapun yang ada di langit dan di bumi. Ya, insyaallah corona juga bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena 7 langit, 7 bumi ke bawah, semuanya bertasbih kepada Allah. Surah 17 ayat 44. Surah 17 ayat 44. Mari kita buktikan. Al-Isra. Al-Isra. Kita buktikan bahawa semua yang ada itu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang ada di 7 langit dan bumi tunduk kepada ketetapan Allah. Begitu juga semua yang ada di antara langit dan bumi serta segala sesuatu tunduk kepadanya dengan mengikuti aturannya. Akan tetapi kalian tidak memahami kepatuhan yang mereka lakukan. Sungguh Allah Maha Santun lagi Maha Pengampun. Ya, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yusabbihu, ya, siapa yang ada di langit, ada di bumi, semuanya bertasbih. Maka banyak-banyak bertasbih. Baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kata Nabi, berat di timbangan, ringan di lidah, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Atau kita ngambil zikirnya Nabi Yunus, tasbihnya Nabi Yunus. Kalau dulu sering kita baca, sekarang agak jarang kita dengar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Itu Nabi Yunus kalau tak ada bertasbih, tak ada keluar dari perut ikan sampai hari dibangkitkan. Bukan saya ngomong, Allah. Surah 37 ayat 143 144. Surah 37 ayat 143 144. Lihat, Allah yang ngomong. Kalau Nabi Yunus tu tidak banyak bertasbih, tak ada keluar dari perut ikan tu sampai hari dibangkitkan. Ya. Sekiranya Yunus bukan termasuk orang yang banyak berzikir dan Allah. Kalau sekiranya Nabi Yunus tu bukan orang yang banyak berzikir, orang yang bertasbih, ya, maka apa kata Allah? Tentulah Yunus akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Sampai hari dibangkitkan. Nabi Yunus itu la yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan dia akan tinggal di perut ikan. Maka tasbih adalah salah satu jalan untuk memberi solusi kita dari segala hal kesulitan dan kesusahan kita. Maka mulailah untuk membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Selanjutnya jangan lupa sujud kepada Allah. Jangan lupa banyak sujud. Solat sunnah kita sujud, munajat, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama hewan-hewan yang ada semuanya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Matahari, bintang. Surah 22 ayat 18. Surah Al-Hajj 22 ayat 18. Ya. Kita buktikan segala sesuatu itu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Nabi, apakah engkau tidak memikirkan bahawa semua yang ada di langit dan di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon dan semua hewan tunduk kepada Allah? Juga sebagian dari manusia taat kepada Allah, tetapi sebagiannya berhak menerima azab karena kekafirannya. Siapa saja yang dihinakan oleh Allah, maka ia tidak akan mendapatkan orang yang memuliakannya. Sungguh Allah bertindak sesuai kehendaknya. Ya. Di situ tunduk itu adalah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka banyak meletakkan kening kita untuk bersujud kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, amalkan doa Nabi Muhammad. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, Allahumma inni
a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Kemudian baca bismillah 3 kali. Setelah itu baca a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Pagi-pagi sebelum turun dari rumah sejadah fajar, jangan lupa baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Kata Nabi, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Dia tak akan dibahayakan suatu apapun sampai dia balik lagi ke rumahnya. Baca itu. Kemudian masuk pagi nanti ni selesai ni kita baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim. Sore hari kita baca juga ini. Kita minta kepada Allah supaya diselamatkan. Kemudian a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau mau tidur baca surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq dan An-Nas, supaya kita diselamatkan. Wa min syarri qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan yang diciptakan. InsyaAllah setelah itu baru tiup ke tangan kita. Ini amalan Rasulullah. Tiup tangan, kita sapu seluruh badan kita sampai ke kaki. Itu ada di dalam hadis, ya. Kemudian setelah itu jangan lupa banyak-banyaklah kita bersedekah. Dawu mardakum bisadaqah, obati penyakit kalian dengan sedekah. Sedekah tadfaul bala, dapat menolak daripada bala, insyaallah. Sehingga banyak-banyak kumpul dengan sedekah kita, itu bala insyaallah dilepaskan oleh Allah. Walaupun memang sedekah tu banyak ujiannya. Ada satu orang hadir di majlis Habib Ali Al-Habashi. Beliau mengatakan orang mau sedekah tu 70 iblis yang nahan dia. Maka ada satu murid, saya akan lawan itu 70 iblis tu. Begitu dia ngumpulkan duit, udah banyak dia mau sedekah, lalu bininya nyaut dari belakang, "Wah, Pak mau ke mana?" "Saya mau sedekah." "Ndak, Bapak lama-lama ngumpulkan duit mau sedekah rupa." "Ndak ke sayang Pak, banyak orang kaya, kita ni susah Pak. Bagus jangan sedekah ya Pak." Kata, "Kalaupun Bapak mahu sikit ya Pak." Lalu datang lagi beliau ke Habib Ali. "Wahai Habib, ya, saya tidak bisa nampaknya melawan 70. Ngapa? Satu iblis yang saya kalah. Satu iblis di rumah itu saya kalah." "Allah," katanya. "Ngapa kau sebut iblis?" "Begitu saya mau sedekah, saya ditahan oleh orang rumah saya. Bagaimana mau melawan 69, satu yang saya nak." Berat, karena ujian dengan sedekah itu begitu berat, ya. Masya Allah. Kemudian para jamaah sekalian, ini semuanya adalah suatu ujian diberikan oleh Allah, sudah dicatat oleh Allah. Itu setiap 100 tahun kalau kita ambil pelajaran. Tahun 1720 ada wabak, 1820 ada wabak, tahun 1920 ada wabak, tahun 2020 ini ada juga wabak, dan terbesar di dunia tahun 2020 ini karena memakan dunia. Paling banyak Itali, ya. Itali itu setiap 10 menit ada yang mati, ya. Tapi alhamdulillah, insyaallah kita di Pontianak ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata jawaban terakhir surah ke-9 ayat 51. Jawaban terakhir udah. Setelah itu kita tutup, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dilepaskan daripada segera bala ini. Insyaallah bulan Syaban wabak hilang, Ramadan rahmat akan datang, ya. Ya bantu. Wahai Muhammad, katakanlah, kami kaum muslim tidak akan ditimpa kekalahan kecuali yang sudah ditakdirkan Allah bagi kami. Allah adalah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang mukmin bertawakal. Qul la yusibana illa ma kataballah lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Mudah-mudahan kita semuanya insyaallah
yang telah meninggal dunia dengan ujian ini mudah-mudahan menjadi sebab diangkatnya dari segala dosanya di hadapan Allah, diterangi daripada kuburnya, dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita semuanya yang dalam keadaan sakit diberikan oleh Allah sehat walafiat, yang punya hajat-hajatnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa la tu'akhidhna bil adhaimi wal jaraim ya karim. Allahumma adfa' 'anna al ghala wal bala wal waba wal zalazil wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifah was syada'id al mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min biladil muslimina 'ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'ibadihi wa yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama' ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.